Assalamualaikum, salam pagi, menghangatkan suasana dengan secangkir kopi, sambil makan gorengan, nyimak alur cerita Sioyan. Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin, yang selalu hadir stay, untuk membacakan perjalanan alur cerita Sioyan. Terima kasih buat kalian yang selalu hadir stay di channel YouTube Panatua Zaesin, terima kasih. Sebelum nyimak ceritanya, kalian, jangan lupa cuy, like dan subscribe, YouTube Panatua Zaesin. Tombol kliknya ada di bawah. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1323, Pembukaan Alam Gu. 3 hari berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu. Kelompok Xiaoyan tidak keluar selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di depan mereka lagi, kemungkinan karena ditegur oleh Penatua Gusun. Namun, kelompok Xiaoyan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu saja, Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Sejak orang itu dari aula jiwa bernama Hun Ya muncul, fokusnya pada dasarnya telah dialihkan ke orang ini. Dari kata-kata yang dikatakan Hun Ya, Xiaoyan sadar bahwa orang ini kemungkinan memiliki beberapa status dalam klan Hun. Bagaimanapun, dia memiliki leluhur yang kuat. Sepertinya Hun Ya juga memiliki latar belakang yang kuat di dalam klan Hun itu. Jika tidak, dia tidak akan memiliki 2 ahli Douzun bintang 7 sebagai penjaga di sampingnya. Seorang ahli dari kekuatan ini akan memegang posisi Tianzun di dalam aula jiwa. Orang biasa tidak akan bisa memerintah mereka. Kata-kata yang diucapkan Hun Ya juga mengisyaratkan misteri di balik kematian leluhurnya Xiao Xuan. Sepertinya dia dikelilingi dan diserang oleh banyak ahli. Nenek moyang Hun Ya ini adalah salah satunya. Masalah ini terjadi terlalu lama. Tidak mungkin untuk menyelidiki mereka. Karena orang ini telah memberinya niat membunuh, tidak ada yang salah dengan menempatkan masalah ini pada orang ini. Xiaoyan tidak bisa melihat kekuatan Hun Ya. Sepertinya dia memiliki beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, dia pasti cukup kuat. Rasa bahaya yang samar itu bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa berikan padanya. Meskipun Xiaoyan sedikit takut pada orang ini, itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Selama orang ini tetap di kelas Douzun, Xiaoyan saat ini memiliki kualifikasi untuk membuatnya merasa menyesal. Kota Suci Gu menjadi luar biasa semarak saat matahari pagi di hari ketiga turun hujan. Hari ini adalah hari pintu ke alam Gu akan terbuka. Sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki orang supernatural untuk menciptakan alam. Sementara gelombang demi gelombang kebisingan dipancarkan dari kota, kelompok Xiaoyan siap untuk pergi. Mereka keluar dari Manor, mengikuti arus manusia, dan dengan sigap menuju ke tengah kota. Ada danau yang sangat besar di tengah kota Suci Gu. Danau itu sangat jernih. Seseorang tidak dapat melihat tepi lainnya dengan sekilas. Kedalaman semacam itu menyebabkan orang merasa takut. Saat ini, sekeliling danau ditempati oleh banyak sosok manusia. Bahkan bagian atas bangunan di sekitarnya memiliki banyak gambar. Banyak tatapan berkumpul di danau yang jernih. Banyak orang yang mengenakan baju besi berdiri tegak di danau. Aura yang kuat menyebar, menyebabkan tidak ada yang berani melangkah ke danau. Semuanya, Gurilem akan segera dibuka. Area di dalam Gurilem sangat luas. Tersesat tidak dapat dihindari jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya menerobos celah spasial, kemungkinan Anda akan mati di ruang kosong. Oleh karena itu, saya berharap semua orang tidak akan sembarangan berkeliaran setelah masuk. Penatua Gusun, yang ditemui kelompok Xiaoyan kemarin, berdiri di tengah danau. Dia menangis dengan suara nyaring dan jelas. Akan ada seseorang yang akan menerima Anda setelah memasuki alam Gu. Setelah itu, mereka akan mengirim semua orang ke area pusat alam Gu, Pegunungan Suci Gu, ada juga warga keturunan klan Gu dalam alam Gu. Saya berharap semua orang tidak mengganggu mereka. Jika tidak, Anda mungkin masuk daftar hitam oleh klan Gu kami. Apakah semuanya aman? Petik 2. Beberapa balasan sopan dipancarkan dari luar danau setelah kata-kata Gusun terdengar. Warga keturunan klan Gu. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar istilah ini. Warga keturunan klan Gu adalah level terendah dalam klan Gu. Tapi itu juga level yang paling penting. Setelah berkembang biak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak warga keturunan klan Gu dalam alam Gu. Semuanya memiliki garis keturunan Dou di dalam tubuh mereka. Namun,
garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja, beberapa kecelakaan atau variasi terjadi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat. Setelah warga keturunan khusus ini ditemukan, status mereka melonjak saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu. Mereka akan menikmati kehormatan yang tak tertandingi. Tian Huo Zunze tersenyum saat menjelaskan. Jumlah darah baru yang tak terhitung jumlahnya, tidak heran klan Gu tidak menurun seiring waktu. Xiao Yan mengangguk. Dengan jumlah penduduk keturunan yang begitu besar, tidak heran klan Gu memiliki jenius muda yang tak ada habisnya. Mereka adalah jenius tertinggi yang dipilih dari ratusan ribu atau bahkan 1 juta orang. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Sementara keduanya berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di Danau Kerang. Semua orang merasakan fluktuasi spasial yang sangat menakutkan menyebar dari ruang di atas danau. Pilar cahaya yang sangat terang tiba-tiba terlempar saat riak spasial yang menakutkan ini telah mencapai puncaknya. Itu terhubung dengan energi kota. Gemuruh, suara seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari ruang di atas riak saat keduanya terhubung. Ruang terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Sesaat kemudian, sebuah pintu besar yang menuju ke kedalaman ruang yang tidak diketahui muncul di depan banyak mata yang hadir. Pintu spasial yang mengarah ke Gu Rilem telah dibuka. Semuanya, silakan masuk. Petik 2. Gusun tersenyum saat dia melihat ke pintu spasial yang sangat besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang keras dan jelas. Kata-kata Gusun baru saja terdengar ketika beberapa sosok di sekitar muncul. Mereka bergegas dan muncul di depan pintu spasial. Setelah mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu, beberapa individu yang terampil dan berani memimpin. Mereka merasa sangat yakin ketika menyangkut klan Gu dan tidak khawatir klan Gu akan melakukan apapun kepada mereka. Dengan seseorang yang memimpin, keributan terjadi di kerumunan di belakang. Semua orang mulai bergegas menuju pintu spasial satu demi satu. Bahkan ketika dihadapkan pada skala besar, pintu spasial tampak seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, itu tidak menimbulkan riak sedikitpun. Ayo kita bergerak. Xiao Yan tersenyum saat melihat bahwa tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa di pintu spasial. Dia memimpin dengan berjalan menuju danau. Kakinya menginjak air, dan dia menuju ke pintu spasial. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tepi pintu spasial dijaga ketat oleh para pejuang Black Submerged Army. Xiao Yan melihat Lingkuan dan komandan kedua, Lin Xiu, yang telah mengungkapkan dirinya saat itu, di tempat pemimpin. Dia tidak melihat komandan ketiga yang Hao. Sepertinya dia masih memulihkan diri. Bagaimanapun, serangan Xiao Yan cukup berat. Lin Xiu menyipitkan kedua matanya saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan. Mendekat, dia melirik penatua Gusun, yang sedang sibuk. Setelah itu, kakinya dengan lembut mengambil langkah ke kiri dan secara tidak sengaja memblokir jalan di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak melihat penghalang jalan ini. Kakinya terus berjalan di sepanjang rute yang telah dia tempuh sebelumnya. Akhirnya, tubuh keduanya dengan lembut bertabrakan. Bang! Sebuah suara pelan dikeluarkan saat tabrakan terjadi. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar yang intens. Namun, kekuatan yang digunakan kedua orang itu terkontrol dengan sempurna. Oleh karena itu, tabrakan yang ganas ini tidak menimbulkan banyak keributan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Bahunya dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan datang satu demi satu dengan kecepatan seperti kilat dan terus bertabrakan dengan bahu Lin Xiu. Mengerang, ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan lagi. Kekuatan yang ditransmisikan dari tubuh Xiao Yan begitu panas hingga menakutkan. Selain itu, panas itu juga menyembunyikan rasa dingin. Jalinan keduanya segera menyebabkan bahunya menjadi mati rasa. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya saat kakinya terhuyung mundur 3 langkah di permukaan danau. Langkah terakhir itu bahkan menyebabkan kakinya jatuh ke dalam danau. Jelas, komandan kedua dari Black Submerged Army ini tidak dapat mengambil keuntungan dari tabrakan ini. Ekspresi Xiao Yan kaku. Dia melirik ekspresi jelek Lin Xiu tapi tidak mengatakan apapun. Dia sekali lagi melangkah maju dan menuju gerbang spasial. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak sombong. Secara alami akan ada seseorang untuk berurusan dengan Anda di dalam alam Gu. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing mati. Petik 2.
Tindakan Xiaoyan yang mengabaikannya menyebabkan pembuluh darah di kepala Lin Xiu membengkak. Dia akhirnya mengatupkan giginya saat Xiaoyan hendak memasuki pintu spasial. Suara rendah dan seram ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Kamu terlalu khawatir, Komandan kedua, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Tubuh Xiaoyan berhenti, dan dia dengan acuh tak acuh menyeringai. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke pintu spasial. Ruang itu beriak, dan dia dengan cepat menghilang. Mengerang, Lin Xiu sekali lagi mengerang saat Xiaoyan menghilang. Segera, jejak darah merembes dari sudut mulutnya di depan mata tertegun beberapa orang dari Black Submerged Army. Bajingan, ekspresi Lin Xiu suram. Douqi melonjak ke bahu kanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Api ungu coklat bercampur dengan warna putih pekat ditembakkan dari telapak tangannya. Itu ditembak ke dalam danau, yang memancarkan kabut putih yang sangat tebal dan suara mendesis. Api ini secara alami adalah sesuatu yang telah dimasukkan Xiaoyan ke dalam tubuh Lin Xiu ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Namun, Lin Xiu tidak mau menunjukkan kelemahan di depan Xiaoyan sebelumnya. Karena inilah dia dengan paksa menahannya. Namun demikian, dia tidak menyangka bahwa menahan api yang menakutkan ini dengan paksa akan menyebabkan kerusakan dalam tubuhnya. Xiaoyan, aku telah meremehkanmu. Namun, bukan giliran Anda sebagai bajingan dari klan yang terbuang untuk bertindak sombong di alam Gu saya. Secara alami akan ada seseorang untuk berurusan denganmu di alam Gu. Saya akan menunggu di sini ketika Anda keluar seperti anjing mati. Nona muda bukanlah seseorang yang orang serendah yang kau inginkan. Bersambung.